Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saleh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, Ustadz ingin mengingatkan kembali agar kalian senantiasa menjaga adab-adab ketika belajar. Baik anak soleh, silakan disiapkan buku tematiknya, buku 1G. Nah, baik anak soleh, silakan kalian membuka halaman 47. Ayo membaca, dengarkan ya, Ustadz akan membacakan. Bella dan keluarga pergi ke kebun binatang. Kebun binatang tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Di kandang orang hutan tampak papan pengumuman. Pada papan tertulis aturan. Nah, anak-anak soleh, mungkin dari kalian pernah ada yang pergi ke kebun binatang atau bertamasya ke kebun binatang, entah itu Ragunan ataupun taman safari atau yang lain. Nah, di sana ketika kalian ke sana pasti kalian akan melihat banyak binatang-binatang dan juga kalian akan menemukan peraturan yang tidak boleh kita langgar. Ada begitu banyak peraturan. Nah, kemudian Bella dan keluarga berlibur di kebun binatang. Di kebun binatang ada aturan. Contoh aturan di kebun binatang adalah dilarang memberi makan hewan. Kenapa dilarang? Karena ada sebagian orang ketika memberi makan hewan tidak memberi makan sesuai dengan makanan mereka, asal memberi makanan yang bisa menyebabkan hewan tersebut sakit dan bisa juga sampai mati. Nah, maka dari itu dari pihak kebun binatang melarang kita untuk memberi makan mereka karena hewan-hewan tersebut sudah memiliki jatah makan sendiri, waktu makan sendiri. Kemudian, nah, apa sajakah aturan yang ada di kebun binatang? Bolehkah melempar benda-benda ke kandang hewan? Apakah aturan harus diikuti? Apa akibat bila aturan tidak diikuti? Nah, ada banyak peraturan-peraturan di kebun binatang. Contohnya, 1, dilarang buang sampah sembarangan. 2, tidak boleh memberi makan hewan. 3, tidak boleh mengganggu hewan. Nah, bolehkah kita melempar benda-benda ke kandang hewan? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan banyaknya sampah. Nah, aturan itu dibikin atau dibuat untuk kita ikuti. Nah, apa akibat bila aturan tidak diikuti? Maka bila mana aturan tidak diikuti bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan permasalahan untuk kita sendiri. Jadi apapun aturan itu, selama itu baik maka kita harus ikuti. Baik anak soleh, kita lanjut. Nah, ayo beraktivitas. Aturan di kebun binatang seringkali berupa gambar. Nah, lihat gambar ini. 1, 2, 3. Pasangkanlah gambar dengan aturan yang sesuai. Nah, lihat. Ya. Lihat ini gambar apa ya? Lihat di sebelah kanannya. Dilarang memberi makan hewan. Dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Dilarang melemparkan apapun pada hewan. Nah, kalian menyesuaikan dengan gambar di samping kiri, sebelah kiri. Bila kalian sudah ketemu jawabannya, maka silakan di garis. Contoh yang seperti ini di garis ke sini. Set. Nah, seperti itu ya. Di garis. Kayak begini ya. Nah, silakan ya.
Silakan digaris seperti itu. Baik anak soleh. Kemudian selanjutnya, hewan peliharaan harus dirawat. Merawat hewan dengan baik sebagai berikut. 1. Memberi makan dan minum yang cukup. 2. Memeriksa kesehatannya. 3. Membersihkan kandang dengan teratur. Bila tidak dirawat, hewan menjadi sakit. Bisa saja hewan sakit menularkan penyakit, kita pun bisa ikut sakit. Maka dari itu, bagi kalian yang memiliki hewan peliharaan, kucing, kelinci, marmut, kura-kura, kambing, sapi, dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang pelihara unta, maka diharapkan agar kalian memberi mereka makan, memberi mereka minum, memeriksa kesehatan mereka, dan juga membersihkan kandang mereka. Jangan sampai kandangnya kotor dan bau banget. Jadi harus rajin dibersihkan. Dan juga tidak boleh memberi makan hewan itu berlebihan. Nanti bisa menyebabkan sakit. Maka dari itu kita saja sebagai seorang manusia, seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk makan berlebihan. Maka dari itu makanlah secukupnya, dan kita juga menerapkannya pada hewan peliharaan kita. Baik anak soleh. Kemudian selanjutnya, buatlah kalimat berdasarkan gambar. Kata yang tersedia membantumu membuat kalimat. Lihat gambar di sini. Ada gambar sapi, ada gambar susu sapi, kemudian ada gambar burung, ada gambar sayap burung. Nah, kira-kira nih dari kata sapi apa yang kalian ingin membuat kalimat di sini? Kemudian susu, kemudian burung, kemudian sayap. Silahkan anak soleh dikerjakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.